Bersama kita di kesempatan hari ini ada Bapak Komarudin. Beliau merupakan ASN di Pemda Biak Numfor, aktif juga di beberapa organisasi kemasyarakatan. Assalamualaikum Pak Komarudin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan podcast kami yang baru kami mulai ini. Ya. Beliau cukup sibuk di beberapa waktu belakangan ini. Saya sempat berkomunikasi dengan beliau untuk meminta kesediaan beliau untuk hadir pada kegiatan podcast yang baru saja kami rintis. Insya Allah di beberapa menit ke depan kami akan mencoba untuk menggali tentang siapa sosok sebenarnya dari Bapak Komarudin, sarjana pendidikan ini. Silakan Pak. Iya, makasih. Saya panggil apa ya? Om Rahmat. Siap. Biar lebih santai ya. Baik, siap. Iya, jadi pertama saya semuanya berterima kasih mendapatkan uang di podcast ini. Ini saya kira salah satu media yang bagus untuk kita saling berbagi inspirasi, dan itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya boleh dibilang bukan orang baru lah di Biak. Saya hadir di Biak menginjakkan kaki pertama kali itu pada 21 September tahun 1992. Tapi ketika itu saya masih status kuliah. Saya datang di sini, kemudian balik lagi ke Makassar, menyelesaikan pendidikan saya. Kemudian setelah selesai di tahun 94, tepat 17 Agustus tahun 1995, waktu itu kita memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia, saya kembali lagi ke Biak untuk mengabdi. Dan ketika saya datang di kali pertama, kemudian datang lagi di kali kedua, memang saya waktu itu berniat satu saja bahwa saya ingin menjadi pendidik, menjadi guru di Biak. Saya sendiri lahir di Kabupaten Bantaeng, di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir tahun 1969. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Sulawesi Selatan, pindah-pindah. SD saya di Kabupaten Luwu, SMP saya dan SMA di Kabupaten Bulukumba, kemudian sekarang bermukim di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan, orang tua di Goa, tapi sekarang saya sudah di Biak. 3-4 anak saya semua lahir di Biak, dan setelah mereka menyelesaikan studi di luar Biak, mereka semua kembali ke Biak untuk mengabdi, meneruskan jejak langkah saya. Dan saya sebenarnya Om Rahmat juga sudah generasi ketiga sebenarnya di Papua. Jadi kakek saya itu dulu meskipun tinggal di Bantaeng, tetapi kerjaan beliau itu adalah saudagar yang membawa kapal begitu, membawa serombongan kapal dulu di zaman penjajahan Jepang itu. Jadi mereka datang ke arah timur sampai ke Papua, sampai ke Sorong. Mereka ke sana membawa sembako, beras, garam, kemudian balik lagi menangkap ikan terbang. Dan di zaman itu kakek saya tidak pernah pulang-pulang. Di pelayaran terakhir bersama 14 armada kapal pinisi itu, menurut cerita ibu saya itu tidak pernah balik-balik. Kami sampai sekarang cucu-cucunya tidak tahu beliau meninggal di mana, apakah di laut atau di darat. Yang pasti waktu itu izinnya menuju ke Papua. Bapak saya juga sebenarnya tugas di Papua. Bapak saya tentara, ikut operasi pembebasan Irian Barat dan juga syahid di Papua, gugur di Papua. Jadi saya semuanya melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mereka. Tapi kalau kakek saya saudagar, ayah saya tentara, saya memilih untuk menjajak karir sebagai seorang pendidik. Dan itu kemudian saya lakukan. Saya tiba di Biak. Saya sudah mengajar hampir semua sekolah di kota ini karena ketika saya datang tahun 95 itu masih sangat kurang guru di Biak ini, terutama guru sains. Saya kebetulan latar belakang sains, saya IPA. Jadi saya mengajar di SMP Yapis, SMA Yapis, SMP 1, SMP 2, SMP 3,
kemudian SMA YPK 2 saya juga mengajar di sana, kemudian di berbagai sekolah yang lain karena kekurangan guru memang waktu itu. Kemudian di samping itu saya juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan di luar urusan ajar mengajar. Saya juga mengajar di berbagai tempat, terutama saya fokus waktu itu mengajar di pemberantasan baca tulis Al-Quran karena saya melihat masih banyak anak-anak kita yang tidak, waktu itu belum seramai sekarang TPQ. Siap. Waktu itu belum seramai sekarang, jadi pembelajaran Al-Quran itu masih dikelola secara ya sendiri-sendiri begitu, bawa metode sendiri, ajar sendiri gitu. Lalu saya dengan teman-teman waktu itu memperkenalkan metode Iqra itu jalan terus. Kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi, baik itu organisasi yang berorientasi dakwah maupun organisasi yang berorientasi sosial kemasyarakatan. Dan ya alhamdulillah saya kemudian banyak mendapat kepercayaan dari teman-teman. Saya pernah menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Biak Numfor. Saya pernah menjadi ketua Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor. Saya pernah menjadi ketua Gerakan Pemuda Islam di Kabupaten Biak Numfor. Saya pernah menjadi sekarang menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Biak Numfor, dan beberapa organisasi-organisasi yang lain. Bagi saya itu semua sebenarnya ada dalam satu tema besar, yaitu mendidik anak-anak muda. Jadi semua tidak jauh-jauh dari urusan didik mendidik. Nah, saya mengajar sampai tahun 1997 saya terangkat jadi pegawai negeri. Kemudian tahun 2003 pimpinan daerah waktu itu menarik saya masuk ke dalam birokrasi. Lalu saya bekerja di Dinas Pendidikan, ya tetap mengurus pendidikan, dan kemudian pindah-pindah tour of dati kemana-mana, ke OPD, berbagai urusan lain. Ya alhamdulillah saya melalui perjalanan karir itu saya tetap menyempatkan diri untuk tetap mengurusi urusan-urusan sosial, karena menurut saya menjadi pegawai negeri itu tidak memberikan saya tiket yang cukup untuk masuk surga. Jadi saya harus merebut tiket yang lain, dan karena saya bukan orang kaya, saya tidak bisa mendapatkan tiket itu melalui sedekah yang banyak gitu. Saya kebetulan hanya dianugerahi Tuhan kemampuan mengorganisir orang, kemampuan menggerakkan orang, kemampuan menyampaikan gagasan, kemudian mengajak orang untuk meramu gagasan itu menjadi sebuah gerakan sosial. Nah, itu yang saya gunakan untuk mencari tiket masuk surga itu. Saya tertarik. Kenapa dengan pribadi Pak Komarudin ini, seperti tadi sudah saya ungkapkan. Pertama kali sekali saya bertemu dengan sosok seorang Pak Komarudin ini. Sebenarnya saya sudah kenal cerita tentang sosok Bapak ini cukup lama. Hanya pertemuan kita itu terjadi di momen pemakaman seorang sahabat. Public speaking Bapak bagus sekali. Saya cukup tertarik, orang siapa ya? Ternyata di masa itu Bapak sedang memimpin sebagai sekretaris Dinas Pendidikan. Latar belakang kehidupan Bapak yang pengen saya gali. Seperti apa kehidupan keluarga di masa kecil di Bantaeng itu? Dan kenapa sampai SD, SMP, dan SMA itu berpindah-pindah? Masa kecil saya membahagiakan sekali Om Rahmat. Jadi karena bapak saya seorang serdadu ya, jadi dia harus pindah-pindah gitu. Saya lahir di Bantaeng, kemudian langsung pindah ke Luwu, kemudian pindah kemana-mana, sekali-kali pindah. Dan itu membahagiakan sekali menurut saya, dan itulah mungkin yang mengasah jiwa merantau itu. Jadi itulah yang mungkin membentuk karakter saya, bahwa ya memang manusia harus harus berpindah-pindah gitu. Dan ketika saya mempelajari Al-Quran, saya juga menemukan bahwa memang kita itu disuruh untuk bergerak terus, tidak boleh diam gitu. Jadi bahkan ketika Allah memerintahkan kita misalnya sholat Jumat,
perintah setelah sholat Jumat itu bertebaran kan. Siap. Ya, jangan diam gitu. Artinya bahkan setelah menyembah Tuhan pun kita diperintahkan untuk segera bergerak, moving gitu di atas muka bumi. Nah, itu pelajaran penting menurut saya. Jadi bergerak-gerak dari kecil, nah sampai sekarang juga ya saya tetap bergerak. Berapa bersaudara? Dan kenapa memilih dunia pendidikan? Tidak meneruskan apa yang sudah dididikan dari orang tua seperti pedagang atau tentara atau benar. Jadi saya 6 bersaudara dari 2 orang ibu. Jadi ayah saya poligami, kakak saya 2 dari ibu yang pertama, kemudian kami dari ibu saya ada 4 bersaudara. Semua merantau, Om Rahmat, ya, tersebar di pelosok bumi ini. Ya. Jadi kemudian kenapa saya memilih dunia pendidikan? Sebenarnya ceritanya gini Om Rahmat. Jadi ketika saya tamat SMA kelas 3 itu kita kan memilih perguruan tinggi nih, sudah diarahkan untuk ikut Sipenmaru. Sebenarnya waktu itu dengan ya kemampuan saya yang cukup gitu, banyak teman-teman saya mengarahkan saya untuk menjadi dokter atau menjadi insinyur. Tetapi kemudian beberapa hari sebelum ujian nasional itu ayah saya meninggal. Jadi meninggal, dan kemudian beberapa teman mengatakan bahwa kamu anak pertama punya beban yang berat karena ibu saya kan ibu rumah tangga biasa ya. Dan ada kakak saya waktu itu yang mengatakan bahwa ya cara yang tercepat untuk bisa menghasilkan uang itu ya menjadi guru. Karena waktu itu masih ada program D1, D2, 2 tahun sudah bisa jadi PNS gitu. Tapi saya mendaftar, kemudian lulus, tapi dapat S1. Jadi 4 tahun, ya saya kemudian menjadi guru. Itu di Makassar? Iya, di Makassar. Universitas? Di IKIP Ujung Pandang waktu itu. Institut yang sekarang jadi UNM ini? Sekarang jadi UNM. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya tidak direncanakan gitu menjadi guru. Tetapi kemudian semakin ke sini, saya justru merasakan mantap memilih bahwa memang menjadi pendidik ini adalah jalan yang sudah dipilih oleh Tuhan buat saya. Karena apalagi waktu itu kemudian saya memantapkan diri untuk merantau ke Papua, ke Irian waktu itu, dan berdasarkan analisa juga bahwa memang di Papua itu sangat membutuhkan guru. Kenapa Irian? Masa itu? Makassar kan cukup luas, Sulawesi apalagi. Kenapa Irian? Iya, itu juga tidak jelas, meskipun sebenarnya juga ada pilihan lain. Istri saya kebetulan juga memang di Biak, jadi saya menikah ketika saya masih mahasiswa semester 5 saya sudah menikah dengan istri saya yang masih kebetulan anak di Biak gitu. Tapi pendatang juga tapi sudah lama di Biak. Jadi ya udahlah, kebetulan saya juga ingin merantau dan istri saya juga orang Biak, ya saya ke Biak aja, ke Papua saja. Gitu. Jadi saya menikah semester 5 Om Rahmat. Wow. Pernikahan dini. Pilihan tepat. Saya pun juga demikian, Pak. Ya, saya pun juga demikian. Iya. Ya, keputusan yang kita ambil ini keputusan cukup berani masa itu. Dan itu memang keputusan berat pasti karena itu di saat-saat saya kesulitan harus menghidupi ibu saya, kemudian menghidupi 3 adik-adik saya yang masih sekolah, saya juga masih kuliah, tetapi ya entah kenapa saya kemudian memutuskan untuk menikah. Gitu. Salah satu doktrin yang paling saya ingat itu adalah bahwa rezeki itu akan datang kalau kita menikah. Betul. Jadi pintu-pintu rezeki. Iya, jadi pintu rezeki itu katanya akan terbuka kalau kita menikah. Dan ya alhamdulillah saya melamar dan kemudian diterima, lamaran saya diterima dengan kondisi masih mahasiswa belum punya pekerjaan tetap. Ya saya menikah. Gitu. Di tahun 92, saya selesai 94. 92 masuk Biak itu awal berarti? Iya, jadi menikah itu. 94 selesai, 95 masuk kembali ke Biak. Kembali ke Biak. Itu sudah langsung berkecimpung dalam dunia pendidikan, mengajar dan lain sebagainya. Iya, mengajar dan lain-lain. Gitu. Jadi saya langsung mengajar, pokoknya turun di Biak. Saya ingat pertama yang saya datang itu SMP Apis. Jadi saya langsung mengajar di SMP Apis. Dan setelah tahu saya guru IPA, ya kemudian mengajar di banyak sekolah. Sampai sekarang tidak jauh-jauh dari urusan pendidikan. Kayaknya agak jauh deh sekarang.
Karena tadi malam begitu saya mencari referensi tentang Pak Komarudin oleh beberapa rekan, saya baru tahu ternyata jabatan Bapak saat ini sebagai seorang kepala bagian di Setda Biak Numfor. Saya langsung berpikir kok bisa sampai situ ya? Karena kan setahu saya kemarin di Bapenda bagaimana ya Pak ya? Di pendapatan daerah. Nah ini kan dari dunia pendidikan kemudian lari sebenarnya tidak jadi masalah karena basic pasti keilmuan, pemahaman keilmuan dan pengalaman yang sudah cukup teruji dan baik sekali dapat dipakai di berbagai bidang. Hanya kenapa sampai kok Bapak bisa ditempatkan di posisi-posisi itu menurut Bapak? Itu juga informasi yang tidak pernah ingin saya lacak. Kenapa saya ditempatkan di situ? Resep hidup saya, Om Rahmat, saya adalah orang yang meskipun belajar tentang perencanaan di pemerintahan, pernah menjadi birokrasi yang juga melakukan perencanaan, tetapi dalam urusan hidup saya tidak pernah melakukan perencanaan. Hidup saya mengalir aja. Saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya ke tangan yang mengatur kehidupan ini. Sudahlah, pokok intinya mengalir saja. Saya tidak pernah merencanakan tahun sekian saya harus ini, tahun sekian saya harus. Tidak ada target? Saya tidak pernah menargetkan apa-apa. Terus terang saja. Saya dapat gambaran melalui referensi yang saya peroleh tentang pribadi Pak Komarudin. Ya saya berharap yang terbaik lah buat Bapak. Karena saya tahu Biak ini kan ya boleh dibilang cukup kecil, jadi kita saling mengenal. Untuk kontribusi Pak Komarudin dalam dunia pendidikan, saya rasa tidak usah dibahas, sudah Masya Allah sekali. Dalam dunia pemerintahan pun track record-nya sudah cukup baik. Mungkin ada pengalaman hidup Bapak yang sekiranya bisa di-share di podcast ini, yang sekiranya kami berharap bisa menginspirasi anak-anak muda Papua di zaman hari ini. Semoga mereka dapat menggunakannya sebagai bekal guna menghadapi tantangan masa depan yang tidak seperti kita di zaman 99 awal-awal 2000-an. Ketika saya bekerja di Dinas Pendidikan, itu sejak 93 kalau saya 2003 kalau tidak salah, sampai 2014, saya memang fokus pada bagaimana mendorong anak-anak Papua ini, anak-anak Biak khususnya, agar mereka bisa mendapatkan layanan pendidikan yang lebih bagus. Kalau perlu mendapatkan layanan pendidikan di tempat lain yang lebih bagus. Dan itu alhamdulillah bisa saya wujudkan bersama teman-teman. Saya ingat waktu itu nama menterinya Pak Muhammad Nuh. Itu saya kenal agak dekat begitu. Saya biasa memanggil beliau Pak Kiai, dan beliau kadang memanggil saya Ustadz gitu, karena beliau tahu saya di Muhammadiyah. Dan saya selalu meminta itu, bagaimana anak-anak Biak ini bisa bersekolah di tempat lain. Dan ya alhamdulillah zaman Pak Muhammad Nuh itu ada program yang sampai sekarang masih berjalan. Tempat lain ini seperti apa? Tempat lain itu pokoknya milih saja tempat di mana di Indonesia ini, kata Pak Muhammad Nuh, kamu mau sekolahkan anak-anak Biak itu. Dan waktu itu saya memilih di Jawa tentu saja, Jawa dan Bali. Gitu. Jadi tingkat pendidikan SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi, dan itu dibiayai dibiayai penuh oleh negara, oleh pusat tentu saja, tidak mengambil uang Biak sepeser pun. Jadi itu dimulai dari tahun 2010 waktu itu, dan itu sampai sekarang masih jalan. Dan program yang hari ini berjalan, yang sekarang kita sebut dengan adik adem itu, afirmasi pendidikan menengah. Jadi anak tamat SMP udah langsung dibawa ke Jawa dan Bali. Tamat SMA, silakan memilih perguruan tinggi negeri terbaik di seluruh Indonesia ini. Mulai dari Universitas Syekh Kuala di Aceh sampai kepada universitas yang terdekat di Maluku lah, di Ambon, Patimura di Ambon. Mereka boleh masuk di sana dengan sistem afirmatif. Jadi tesnya tentu saja tidak sama dengan yang lain. Gitu. Karena kalau mereka kita lepaskan di pertarungan bebas, ya kita harus mengaku bahwa kita angkat tangan. Karena sistem pendidikan mereka lebih maju dari kita. Nah, itu yang waktu itu saya bilang, kalau anak-anak Biak ini
kalian mau biarkan dia bertarung bebas, kapan anak-anak bisa menikmati ITB, menikmati UI, menikmati Unpad, menikmati UGM? Tidak akan pernah bisa. Sampai ada saat mereka bisa, tapi sekarang tidak akan bisa. Karena mereka di sana sistemnya lebih maju, sistem pendidikan SD, SMP, SMA-nya lebih maju. Nah, lahirlah sistem afirmasi itu. Nah, waktu itu saya juga bicara kepada Pak Muhammad Nuh dan teman-teman lain. Nah, tapi ini tidak bisa terus bergantung, Pak Menteri, saya bilang. Kita juga harus menciptakan guru-guru yang berkualitas di BIA. Lahirlah waktu itu ada lagi program. Jadi anak-anak SMA yang bagus, itu diambil, kemudian disekolahkan di sekolah-sekolah guru. Kayak di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya. Yang calon-calon guru. Selesai mereka SPD, langsung disertifikasi. Jadi mereka sudah selesai, langsung menjadi SPDGR. Kemudian mereka itu yang kemudian kembali ke daerah yang menjadi guru, gitu. Jadi sekarang banyak anak-anak BIA yang bergerak SPDGR itu dari universitas ternama di Jawa. Nah itu juga program waktu itu yang kami di Papua termasuk saya memperjuangkannya supaya guru-guru di BIA ini juga berkualitas. Tapi saya bilang anak-anak asli BIA sendiri. Peluang terbaik ini kan diciptakan, gagasan itu nanti lahir dari Bapak? Iya, saya dan teman-teman lah. Jadi teman-teman di Papua waktu itu kita risau lah kalau anak-anak Papua ini tidak diberi kesempatan masuk ke universitas-universitas yang bagus. Karena mereka agak sulit menembusnya kan kalau tidak ada kebijakan afirmatif. Ada beberapa teman yang saya kenal yang alhamdulillah hari ini berkesempatan dan diberikan kemudahan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Iya. Karena latar belakang pendidikan mereka yang dari dulu. Iya. Ya mungkin karena takdir juga yang menjadi perantara untuk akhirnya mereka dimudahkan untuk itu. Tapi melalui program-program tersebut, harapannya ke depan kan siswa-siswi yang dikeluarkan untuk sekolah di luar ini kembali pulang untuk membangun daerahnya. Iya. Kalau sampai tingkat SMA dan perguruan tinggi, sampai hari ini apa yang sudah, maksudnya gimana ya? Hasilnya apa ini? Yang sudah terlihat menurut Bapak? Iya, yang pertama tentu saja, yang pertama gini Om Romat, kita tidak bisa mengukur hasil pendidikan itu sama seperti mengukur hasil perdagangan, perniagaan, itu enggak. Tidak bisa. Ya, kalau perniagaan kan kita bisa hitung. Siap. Saya beli 3.000, saya jual 3.500, saya dapat 500. Kali 10 piece, saya dapat saya suka 5.000. Ya Ya kan? Tidak bisa hitung. Tidak bisa. Oke. Investasi di bidang pendidikan itu beda dengan investasi di bidang perniagaan. Gitu. Pendidikan itu tidak bisa dilihat langsung. Dia akan terlihat di generasi berikutnya. Jadi kalau saya ditanya, apa hasilnya dari yang sudah Anda lakukan? Ya saya tidak bisa ceritakan. Gitu. Tetapi saya yakin itu akan memperbaiki kualitas peradaban Papua. Memperbaiki kualitas kehidupan orang-orang Papua di masa depan. Tapi minimal untuk keluarga mereka, itu pasti ada manfaatnya. Dengan anak-anak bersekolah di luar, wawasan mereka terbuka. Kemudian mereka belajar dari teman-temannya yang datang dari berbagai negeri. Itu pasti akan memberikan wawasan dan itulah yang akan membuat mereka saya kira bisa lebih maju. Bukan sekedar bisa menjadi pegawai negeri, karena banyak juga dari alumni-alumni yang sekolah di luar itu yang memilih tidak jadi pegawai negeri, dan saya salut kepada mereka. Dulu juga ada di zaman gubernurnya Kakak Bas itu ada program 1000 dokter itu, yang saya juga terlibat dalam program itu. Kita kerjasama dengan Yohanes Surya Institute, kemudian dibina, lalu mereka kuliah di luar negeri. Nah, beberapa anak biak itu, bahkan ada beberapa bekas-bekas murid saya dulu, itu sekarang menjadi alumni Jerman, Amerika, Australia, Cina. Ada beberapa dokter di biak sekarang ini alumni dari Cina. Nah, itu program yang waktu itu termasuk saya dan teman-teman urus. Nah, paling tidak di keluarga mereka ya adalah pengaruhnya gitu. Mendongkrak kemampuan ekonomi mereka, kemudian meningkatkan kualitas pengetahuan mereka, itu pasti ada. Tapi waktu itu malah saya juga kepada ketika dalam beberapa kesempatan saya melepas mereka ke luar negeri, saya biasa mengatakan
Eh, Kalau saya sih saya bilang, kamu jangan cepet-cepet pulang. Kalau orang lain kan bilang, begitu selesai balik bangun kampung halaman. Ya. Saya bilang kalau saya jangan. Misalnya kalau S1, coba kejarlah S2. Setelah S2, kejarlah S3. Setelah S3, kejarlah bekerja. Bangun jejaring dulu di luar Papua, kemudian kamu kembali ke Papua. Karena kamu kembali dengan fresh graduate, bawa selembar ijazah. Ya. Itu kamu mau bikin apa di Papua? Iya kan? Betul. Kamu mau bikin Saya apa? pernah mengalami itu. Iya, benar. Benar. Iya, Kalau ijazah tanpa Anda pengalaman, dulu di bawah itu nggak ada gunanya kan? Pengalaman itu. Nggak ada, gitu. Nah, misalnya gini, saya punya seorang murid mengambil S2 nuklir di Jerman, teknik nuklir di Jerman. Saya bilang coba kalau kamu pulang bawa ijazah nuklir itu ke Biak, mau diapakan ijazahmu itu? Dibawa kemana-mana nggak ada yang mau beli, gitu. Kamu paling jadi pegawai negeri, kerja di kantor kelurahan. Masa iya? Nah itu tadi makanya saya Iya bilang. kan? Masa iya teman-teman kuliah sampai luar negeri, pulang-pulang terus ijazah luar negeri itu dipakai hanya untuk minta maaf, Iya, benar. daftar Jadi sebagai pegawai negeri sipil. Iya, Kan sayang. menurut saya sayang. Saya bilang kamu jangan pulang. Kalau kamu jangan pulang kerja di luar, membangun jejaring. Cukup kamu kirim dolar saja ke orang tuamu lah, gitu. Itu manfaatnya. Kamu membangun jejaring di sana. Suatu saat, ketika Papua misalnya membutuhkan ahli nuklir, ya barulah kamu kembali. Gitu. Karena kalau kamu kembali dengan fresh graduate, itu apa yang kamu mau bawa? Nggak ada gunanya. Dan itu juga saya dengar, misalnya di kantor gubernur, ada anak alumni Amerika, itu kerja di cleaning service di kantor gubernur. Karena harus jadi honorer. Sayang kan, duit bermiliar-miliar dihabiskan hanya kemudian untuk menjadi cleaning service gitu. Sayang gitu. Nah, bagi saya itu juga harus dipikirkan. Lain kalau misalnya dia dokter atau apoteker, nah itu bisa Begitu segera. keluar langsung. Iya, bisa. Tapi kalau sarjana yang aneh-aneh gitu kayak nuklir, teknik kimia, teknik apa ya. Udahlah, tinggal dulu di sana, bangun jejaring dulu, kumpulkan duit dulu saya bilang, baru kamu balik ke Indonesia. Saya kalau ngobrol sama Pak Komarudin ini, minta maaf ya Pak, mungkin agak jauh, tapi saya lebih setuju kalau Bapak jadi kepala dinas. Serius, itu pendapat saya. Iya. Itu karena dari tadi begitu bersemangatnya Bapak ngomong tentang masalah dunia pendidikan. Kayaknya kita enak ngomong dunia pendidikan karena Bapak dunia pendidikan. Anak berapa? Anak saya 3, Om Rahmat. 4 meninggal 1. Dan ya saya senang ada 1 yang sudah melanjutkan saya menjadi guru juga. Baru saja diwisuda di IAIN Fatmawati Muluk di Jayapura. Itu juga, jadi ketika dia bertanya kepada saya, Abah saya sekolah di mana? Saya bilang pertama gini, saya bebaskan kamu memilih di mana. Gitu. Tapi kalau kamu minta saran, Abah akan kasih saran. Gitu. Akhirnya waktu itu tahun pertama dia ke Jogja, tapi tahun kedua kemudian dia katakan, Abah saya minta saran, saya mau kuliah di mana? Bilang kalau mau kamu jadi guru aja. Gitu. Dan kalau berkenan, Abah minta kamu jadi guru agama Islam. Ya mulailah dia di jurusan pendidikan agama Islam. Maksud saya supaya ya adalah yang melanjutkan saya gitu sebagai guru dan ya ada Islam di belakangnya. Supaya Profesi guru, iya guru, perawat. iya. Hari ini menjadi profesi yang cukup menjadi opsi pilihan utama lah bagi masyarakat Papua pada umumnya yang saya lihat. Cukup diminati. Iya. Dan sekarang menjadi guru itu beda dengan zaman saya dulu, zaman guru-gurunya Om Rahmat dulu. Iya. Di mana guru itu selalu diidentikan dengan pegawai kelas berapa begitu. Iya. Ya, kemudian pendapatannya lebih kecil karena dia dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya memang Anda pahlawan tapi dia tidak menuntut tanda jasa. Tapi makin kemarin kan penghargaan terhadap profesi guru itu juga makin baik dari negara. Dan ya mudah-mudahan saya tidak salah mengarahkan anak saya itu. Gitu. Jadi ya ada yang menjadi guru, anak saya juga yang pertama bekerja di sektor pendidikan, anak saya yang bungsu ini yang kuliah hukum. Jadi ya mudah-mudahan mereka menjadi pelanjut lah. Amin. Tetapi bagi saya sebenarnya begini Om Rahmat, saya selalu saya punya kebiasaan gitu kalau saya keluar kota,
saya selalu mampir di toko buku gitu, kemudian beli buku, lalu saya hadiahkan buat anak-anak saya. Lalu di halaman pertama selalu saya tulis pesan-pesan gitu, pesan-pesan buat anak saya. Jadi ada buku di perpustakaan di rumah itu ada bukunya si A, si B, si C gitu, itu ada pesan-pesan saya di situ. Nah, saya sih berharap anak-anak saya itu tetap memiliki kecintaan pada ilmu pengetahuan, apapun profesi mereka gitu. Karena mencintai ilmu pengetahuan itu menurut saya adalah kunci kebahagiaan. Meskipun kita tidak kaya, tapi kalau kita cinta pada ilmu pengetahuan, Allah akan memberikan kita hati yang luas. Apalagi kalau kita kaya secara materi, lalu kita memiliki pengetahuan yang luas, wah itu luar biasa itu. Gitu. Jadi tidak kaya saja, tapi kita memiliki pengetahuan itu akan memberikan kebahagiaan yang besar. Jadi penting menurut saya. Literasi. Iya benar, literasi. Tapi hari ini Iya. saya dapat cerita. Saya jujur saya terinspirasi bagaimana menghadiahkan anak buku dan lain sebagainya. Karena hari ini anak-anak zaman ini lebih terfokus pada media-media benar. informasi yang berbeda. Iya. Dia digital. Kembali ke dunia pendidikan, Iya. saya dapat informasi bahwa Biak ini untuk masalah literasi sangat buruk. Iya. Kualitas baca tulis, kalau tadi Bapak sempat cerita tentang kualitas baca Al-Quran, hari ini kualitas baca tulis di Biak ini katanya minim sekali. Iya. Ada teman-teman yang cukup senior dalam dunia pendidikan, mantan-mantan kepala sekolah yang hari ini digunakan jasa, tenaga, dan pikiran mereka sama organisasi luar negeri. Iya. Saya sempat bertemu dan komunikasi, dan mudah-mudahan mereka salah satu akan saya undang dalam kegiatan ini. Mereka sampaikan sama saya bahwa minim sekali literasi. Apa seperti itu keadaannya? Ya, saya dengar-dengar sih begitu. Dan memang masalah di Papua dari dulu begitu. Makanya sebelum saya berhenti di Dinas Pendidikan itu, kita kan sempat bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional yang khusus menyorot tentang pembelajaran di kelas awal, kelas 1, 2, 3. Di mana di situ kan fokusnya untuk membaca mereka calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Tapi kalau di Papua mungkin calis saja dulu lah, membaca dan menulis. Karena memang persoalan kita ada di situ. Tetapi saya dari dulu selalu bilang begini, Om Rahmat. Sebenarnya persoalan paling besar di Papua itu karena persoalan guru-guru kita tidak hadir di kelas. Anggaran yang digelontorkan untuk bidang pendidikan di Papua tidak kecil, Pak, yang saya ketahui. Sangat besar, dan itu di mana-mana. Kenapa sampai guru tidak hadir di kelas menurut? Satu-satunya urusan pemerintahan yang Undang-Undang Dasar menyebut angka persentase pengalokasian anggaran itu hanya pendidikan. Jadi Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa 20% anggaran pemerintah itu harus masuk ke sektor pendidikan. Urusan lain tidak ada. Gitu. Tetapi saya, ya mungkin karena saya guru ya Om Rahmat, saya selalu bilang begini, berapa triliun pun uang kita gelontorkan dalam dunia pendidikan, membangun sekolah, membeli buku, melengkapi sarana prasarana, menghadirkan seminar-seminar untuk para guru kita. Kalau guru itu tidak masuk kelas, tidak ada gunanya, Om Rahmat. Ya enggak? Tidak ada gunanya. Semua rumus kita lakukan. Kalau guru yang berkualitas tidak hadir di dalam kelas, menghidupkan kelas yang bergairah, membangun motivasi anak-anak ini, itu tidak ada gunanya uang triliunan itu. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya, Bapak kalau jadi, katakanlah misalnya dikasih kesempatan mengurus pendidikan, apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya saya satu saja, bagaimana guru itu hadir di kelas. Caranya? Caranya bagaimana? Harus kita cari cara. Dengan tunjangan guru yang sebesar ini. Sekarang tunjangan guru kan udah gede. Ya. Coba apa lagi? Itu kalau alasan misalnya rumah dinas terpencil. Saya kira itu bukan alasan. Saya kira kita harus sama-sama mencari penyebabnya kenapa banyak guru tidak hadir di kelas. Banyak kelas-kelas yang kosong. Saya kira kita harus sama-sama cari masalahnya. Tetapi intinya adalah bahwa pendidikan itu
sangat ditentukan oleh kehadiran guru. Tanpa kehadiran guru itu tidak mungkin. Nah, termasuk persoalan rendahnya kemampuan baca tulis. Kalau guru-gurunya hadir di kelas, saya kira kemampuan baca tulis bisa meningkat. Nah, tinggal kita tingkatkan kualitas gurunya, baguskan penghasilannya, kita layani dia dengan baik. Ya, kemudian kita cukupkan semua kebutuhannya. Saya kira masa tidak hadir lagi di kelas kalau sudah kita servis dia baik-baik. Ya mungkin ada aja servis yang kurang bagus gitu. Nah, itu kan harus dicari solusinya. Tanpa target tadi Bapak bilang. Iya. Bapak punya kehidupan ini, pokoknya berjalan. Iya. Air Allah tentukan sebagaimana. Betul. Tapi kalau dari sisa masa jabatan yang saya tahu sudah tinggal tidak lama lagi. Iya. Terus kemudian diberikan kesempatan seperti yang tadi saya lebih setuju kalau seandainya Bapak yang pegang di sektor itu. Kira-kira harapan ke depan? Untuk saya sendiri. Iya. Kalau untuk saya sendiri sih, ya kembali tadi, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada pengaturan yang maha mengatur kehidupan. Allah yang tahu betul kapasitas saya, Allah tahu betul kemampuan saya, jauh lebih tahu daripada pejabat yang sekarang bisa menandatangani SK untuk menempatkan saya di mana. Sehingga kalau misalnya Allah memutuskan saya di mana, menurut saya itu adalah keputusan Dia yang terbaik. Tapi tanggung jawab saya kalau saya ditempatkan dimanapun, insya Allah saya akan memberikan kontribusi secara maksimal. Dan itu sudah saya buktikan. Alhamdulillah, saya sudah bekerja di banyak sekali urusan, dengan banyak kantor, bekerja dengan banyak orang. Ya, alhamdulillah saya boleh dibilang ya tanpa cacat lah begitu. Tidak pernah ada masalah, baik itu menyangkut keuangan maupun menyangkut hal-hal lain. Semoga tetap semoga Allah tetap jaga saya untuk tetap istiqomah di jalan ini. Terakhir, Pak Nurdin, sekali lagi saya ingin ada semacam kata-kata penutup dari kegiatan ini. Pesan-pesan kepada generasi muda hari ini yang tidak sebesar kalau untuk suku Papua terlalu besar. Biak ini kan banyak potensi, orang pintar tidak sedikit. Yep. Hanya saya melihat banyak hal, entah apa itu, tapi kok kenapa mereka seakan-akan tidak memiliki daya saing yang cukup baik. Mudah-mudahan ada penggalan kalimat yang Bapak dapat. Mungkin sudah pernah ada di dalam isi kepala Bapak, bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman muda, khusus anak-anak putra daerah di Kota Biak. Saya juga termasuk putra daerah sebenarnya, karena saya lahir besar di sini. Bapak juga pun begitu dan Bapak punya anak-anak ke depan. Silakan. Iya. Kalau saya justru pertama mau bilang ke orang-orang tua, jadilah teladan, karena anak-anak kita sekarang krisis keteladanan. Jadi persoalan generasi kita yang terbesar karena itu mereka krisis keteladanan. Yang kedua, anak-anak kita sekarang itu butuh teladan yang real, bukan teladan yang mereka dapat di media sosial, ya kan? Gitu. Teladan yang real. Dan teladan yang real itu menurut saya yang paling dekat yang pertama ya orang tua, yang kedua guru. Jadi kalau kita mau membaguskan generasi kita ya jadilah orang tua yang berkualitas dan jadilah guru yang berkualitas. Nah, dan itu kan masing-masing kita, orang punya anak ya. Kalau mau baguskan kualitas anaknya ya jadilah ayah yang baik. Saya juga begitu, jadilah abi yang baik buat anak-anak saya. Itu tidak usah jauh-jauh kan? Itu sebenarnya yang harus kita bangun. Dan yang kedua buat anak-anak yang sekarang sedang bertumbuh, itu yang saya bilang tadi, tingkatkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu tugas kita sebenarnya pemerintah untuk menyediakan sarana gitu. Nah itu yang sekarang yang belum bisa kita bangun. Misalnya menyediakan perpustakaan, menyiapkan sarana untuk mereka belajar. Itu yang sekarang pemerintah lagi berusaha untuk membangun. Tapi sekarang kan sebenarnya anak-anak bisa mengakses sumber belajar dari dunia digital, dari handphone. Cuma harus kita arahkan. Bimbing dan awal. Iya, harus kita bimbing. Jadi kalau saya cintailah pengetahuan, belajar, baca buku, kemudian dekatkan anak-anak itu dengan aktivitas ilmu pengetahuan. Jadi katakanlah misalnya di rumah ya
beri contoh mereka bahwa orang tuanya membaca gitu. Itu kan yang sekarang jarang. Dada saya langsung tiba-tiba apa saya berhenti karena ini serius nasihat juga buat saya, Mas Om. Iya. Serius nasihat Iya. juga buat saya. Dan itu apa ya? Yang maaf ya, nanti saya tidak ngomong, tapi silakan Om Rahmat berkunjung ke rumah. Saya berusaha buku itu berserakan di mana-mana. Jadi di ruang tamu ada buku, di kamar saya ada buku, di dekat dapur ada buku. Ya, kalau anak saya sekarang tidak membaca, suatu saat dia pasti akan merindukan suasana itu ketika dia membangun rumah tangga sendiri. Gitu. Sama seperti kita kan. Kita kan membangun rumah tangga masih terngiang dulu bagaimana ayah kita membangun rumah. Gitu. Nah, saya juga berharap anak saya nanti ketika membangun rumahnya dia ingat, di rumah habis saya dulu itu di mana-mana ada buku. Lalu dia juga membeli buku dan taruh. Urusan membacanya itu urusan kedua. Tapi kecintaan kepada pengetahuan itu penting dibangun. Dan itu kasih contoh. Alangkah enaknya anak-anak bangun yang dia lihat ayahnya lagi baca buku. Ibunya baca buku. Kecintaan terhadap pengetahuan. Kecintaan pada pengetahuan. Dan menurut saya itu semua agama mengajarkan kecintaan pada pengetahuan. Karena pengetahuan inilah yang membangun peradaban. Kapan kita meninggalkan pengetahuan, peradaban kita akan runtuh. Buku penting menurut saya. Dan terakhir Om Rahmat, jadi saya juga mengajar anak-anak saya untuk bukan hanya membaca tapi juga menulis. Dan alhamdulillah di kami, saya sudah menerbitkan buku, istri saya juga sudah menerbitkan buku. Mudah-mudahan itu menguatkan lagi keteladanan itu. Jadi, dan saya lihat anak-anak saya juga sudah mulai ya menulis. Saya sudah memberikan buku catatan dari Papua. Itu buku sebenarnya bercerita tentang banyak hal, tapi lebih banyak tentang soal pendidikan. Tadi tidak sempat saya bawa. Kemudian istri saya juga barusan menerbitkan buku yang berjudul Bin Sowi. Itu sebuah buku yang diharapkan bisa berkontribusi bagi pengembangan kebudayaan di Papua. Karena Bin Sowi itu adalah sebuah konsep yang membumi sebenarnya, tapi ketika mahasiswa mau melakukan riset, tidak ada referensi. Nah, kita minim literasi. Gitu. Referensi pun kita minim. Saya berharap ke depan seperti tadi. Iya. Pak Gumuredin bisa menjabat lah di akhir-akhir masa Bapak di dunia birokrasi ini. Iya. Mudah-mudahan di dunia pendidikan banyak hal yang ingin juga saya sharing ke depannya. Ya. Oke. Cintai pengetahuan karena dia akan bangun peradaban. Pak Komarudin, Sarjana Pendidikan. Semoga menginspirasi. Sini cerita.